Seturan di malam hari selalu punya cerita. Jalanan yang siang tadi macet dengan motor mahasiswa kini lengang. Hanya sesekali terdengar deruk knalpot dari anak-anak yang baru pulang nongkrong. Lampu neon warung makan berkelip-kelip. Sebagian sudah menutup lapak, sebagian lain justru baru bersiap melayani pembeli yang datang tengah malam. Di antara deretan warung itu, ada satu warmindo yang belakangan jadi bahan obrolan mahasiswa kos-kosan. Warung kecil dengan papan nama sederhana, tapi anehnya tidak pernah sepi. Bahkan ketika jam menunjuk pukul 2 atau 3 pagi, Warmindo 24 jam. Begitu orang-orang menjulukinya. Bagi mahasiswa, tempat itu seperti penyelamat di kala lapar. Tengah malam, harganya murah, porsinya banyak, dan selalu ada kursi kosong meski terlihat ramai. Tidak sedikit anak-anak kos menjadikannya tempat nongkrong favorit. Sambil bercanda atau sekadar mengerjakan tugas, semua tampak biasa saja. Hingga suatu malam, kehadiran seorang pembeli asing dengan wajah pucat membuat suasana berubah. Walau saat itu tak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikannya. Malam mulai turun di Yogyakarta. Jalanan di sekitar Seturan yang siang tadi ramai oleh motor mahasiswa kini perlahan lengang. Lampu-lampu kos-kosan menyala. Sebagian terdengar suara anak-anak yang sedang nongkrong. Sebagian lain sunyi. Samar musik dangdut koplo dari warung angkringan ujung gang. Di sebuah kamar kos sederhana, Ardi sedang duduk di lantai, menatap koper yang masih setengah terbuka. Baru sehari ia tiba dari kampung halamannya di Banjarmasin. Ia masih belum terbiasa dengan suasana baru. Kamar sempit dengan ranjang besi, meja kayu kecil, dan kipas angin tua yang berdecit pelan. Jauh berbeda dengan kamar di rumahnya yang selalu rapi dengan sentuhan ibunya. Ardi meraih HP-nya, membaca ulang pesan singkat dari ibunya. Jaga diri baik-baik ya, nak. Jangan lupa makan, jangan pulang malam. Pesan itu terasa hangat, sekaligus membuatnya sedikit rindu rumah. Pintu kamar diketuk. Ayo makan. Dari tadi belum keluar aja. Suara seorang laki-laki terdengar. Itu Bima, seniornya sekaligus anak kos yang membantunya menyesuaikan diri. Ardi bangkit, membuka pintu. Bima berdiri dengan kaos oblong, celana pendek, dan sandal jepit khas anak kos yang siap keluar malam. Ayo, gue ajak makan di tempat enak. Lo belum kenal Jogja kalau belum nyobain, katanya dengan senyum lebar. Ardi mengangguk. Ia memang belum makan sejak sore. Perutnya berontak dan ajakan itu terdengar seperti penyelamat. Mereka berdua berjalan keluar gang, melewati deretan kos-kosan yang berjejer rapat. Motor-motor parkir memenuhi pinggir jalan. Di sini rame banget, ya, gumam Ardi sambil memperhatikan warung kopi, angkringan, dan kafe kecil yang masih ramai meski malam semakin larut. Bima Turkika, Seturan tuh nggak pernah tidur. Anak-anak UGM, UPN, Amikom, UIN, semua nongkrongnya di sini. Lo bakal betah, percaya sama gue. Mereka menyalakan motor bebek butut milik Bima, melaju pelan melewati jalan Seturan yang dipenuhi lampu neon. Di kiri kanan, spanduk bertuliskan Kos Putri Eksklusif Laundry 24 Jam. Rental motor menghiasi Yogyakarta, bener-bener kota mahasiswa. Ardi menatap sekeliling, berusaha mengingat arah. Baginya, semua terlihat mirip. Gang-gang sempit, warung tenda, dan keramaian yang tak pernah padam. Setelah sekitar 5 menit, motor berhenti di depan sebuah warung sederhana dengan papan nama kecil bertuliskan Warmindo. Warung itu tampak berbeda dari yang lain. Lampu neon putih terang, bangku plastik berjejer, dan aroma gorengan serta mie instan menyeruak ke udara. Meski sudah hampir jam 10 malam, warung itu penuh dengan mahasiswa. Ada yang sedang makan sambil menatap laptop, ada yang tertawa keras-keras, ada pula yang sekadar menyeruput teh manis. Ini dia, tempat legendaris, ujar Bima sambil turun dari motor. Warmindo 24 jam, lu bakal sering kesini kalau udah mulai begadang. Tugas, Ardi tersenyum kaku. Loh, kok bisa 24 jam? Nggak capek tuh yang punya? Bima mengangkat bahu, interpelak. Tapi sejak buka beberapa bulan lalu, warung ini selalu rame. Mau jam berapapun, pasti ada aja orang nongkrong. Aneh sih, tapi kita untung kan? Mereka masuk ke dalam. Suasana hangat langsung menyambut.
Suara sendok garpu beradu dengan piring, aroma telur dadar, musik dangdut, samar dari radio tua. Ardi merasa seperti menemukan rumah kedua, ramai, murah, sederhana. Mereka duduk di meja kosong dekat tembok. Seorang pelayan, mungkin karyawan warung, datang menghampiri dengan senyum tipis. "Pesan apa, Mas?" tanyanya. Bima cepat menjawab, "Mie goreng, pakai telur ceplok, es teh manis." Ardi mengikuti. "Mie rebus, pakai telur, sama kopi sachet aja, Mbak." Pesanan dicatat, lalu pelayan berlalu. Ardi memperhatikan sekitar. Meski penuh, anehnya, ada satu meja di pojok yang selalu kosong. Kursinya tertata rapi, seolah memang disiapkan. Tapi tidak ada satupun pengunjung yang mendudukinya. "Ayai," bertanya pada Bima. Tapi urung, mungkin hanya kebetulan. Matanya lalu tertuju pada seorang pembeli di sudut lain. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan gerakannya lambat. Seakan makan hanyalah formalitas. Mahasiswa lain sibuk ngobrol, tapi orang itu duduk sendirian, tak menoleh ke siapapun. Ardi berbisik pada Bima. "Itu siapa ya?" Bima melirik sekilas, lalu tertawa kecil. "Entah, kayaknya emang ada aja orang kayak gitu. Gak usah dipikirin, lo bakal sering lihat mahasiswa aneh-aneh di sini." Ardi mengangguk, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, pesanan datang. Mie rebus panas, mengepul di hadapannya. Aromanya menggoda. Ia langsung menyuap. Rasa gurih mie instan bercampur telur, membuatnya lupa sejenak pada rasa lelah pindahan. "Enak, kan?" Bima tersenyum puas. "Iya, lumayan banget, murah juga," jawab Ardi. Mereka makan sambil ngobrol soal kampus, dosen, dan kehidupan mahasiswa di Jogja. Obrolan ringan itu membuat Ardi merasa lebih tenang. Perlahan, ia mulai yakin bahwa Yogyakarta memang tempat yang tepat untuknya. Namun, tanpa ia sadari, tatapan dari pojok ruangan itu, dari sosok berwajah pucat, terarah padanya. Sekilas mata mereka bertemu dan Ardi buru-buru menunduk. Pura-pura sibuk mengaduk mie, jantungnya berdetak lebih cepat. Entah karena grogi, bertemu orang asing, atau ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bima tak menyadari apa-apa. Ia masih asik bercerita tentang tugas kuliah yang menumpuk. Bagi Ardi, malam itu hanyalah awal dari rutinitas barunya sebagai mahasiswa. Ia tidak tahu bahwa warung kecil yang tampak sederhana ini menyimpan rahasia besar, sebuah rahasia yang perlahan akan menyeretnya pada cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam semakin larut, tapi suasana Warmindo 24 jam tetap ramai. Lampu neon putih di atas warung memantulkan cahaya terang yang menusuk mata, membuat tempat itu tampak mencolok dibanding warung-warung lain di sepanjang seturan yang mulai meredup. Beberapa mahasiswa terlihat mondar-mandir. Ada yang baru datang, ada yang baru saja keluar, sambil menenteng plastik berisi mie bungkus. Ardi menyandarkan punggungnya ke kursi plastik merah yang sedikit goyang. Tangannya masih memegang sendok, menunggu mie rebus di hadapannya, cukup dingin untuk diseruput. Di sampingnya, Bima tampak sibuk menggulir layar ponselnya, sambil sesekali tertawa kecil membaca pesan grup kelas. "Lo bakal sering kesini, Di," ujar Bima, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tempat ini semacam markas mahasiswa seturan. Kadang ada yang nongkrong sampai subuh, entah ngerjain tugas, main game, atau cuma gosip gak jelas. Ardi tersenyum kecil. "Ya, kayaknya enak juga sih. Ramai, tapi gak bikin canggung." Benar saja, meski warung itu penuh, suasana tetap terasa hangat. Suara obrolan mahasiswa bercampur dengan bunyi wajan yang beradu dengan spatula dari dapur kecil di belakang. Aroma bawang goreng, mie rebus, dan telur dadar menari-nari di udara, membuat perut siapapun yang lapar tergoda. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di benak Ardi. Ia kembali melirik ke pojok warung, tempat seorang mahasiswa berwajah pucat duduk sendirian. Orang itu tak banyak bergerak, hanya menunduk menatap piring mie yang sudah setengah habis. Gerakannya lambat, seolah ia makan hanya untuk sekadar mengisi perut, bukan menikmati. Entah kenapa, pandangan itu membuat bulu kuduk Ardi meremang. Ia buru-buru mengalihkan tatapannya ke arah meja kosong lain, yang anehnya
selalu dibiarkan kosong. Meski warung ramai, kursi-kursinya tertata rapi, tak ada satupun yang berani mendudukinya. Bim, Ardi mencoba membuka percakapan. Kok meja itu kosong terus ya? Padahal tadi gue lihat ada beberapa orang nyari tempat duduk. Bima melirik sekilas, lalu terkekeh. Oh itu, dari dulu nggak pernah dipakai di. Katanya kursi itu udah punya orang. Lo ngerti maksud gue lah. Ardi mengerutkan dahi. Maksudnya gimana? Ya mitos aja, biar kelihatan seru. Anak-anak kos sering bilang, meja itu udah dipesenin sama makhluk halus. Jadi kalau ada yang nekat duduk, bisa celaka. Tapi gue rasa cuma nakalnya kalian, biar ada cerita horor di sini. Kan anak kos suka lebay. Bima melanjutkan makannya dengan santai, sementara Ardi hanya bisa mengangguk pelan. Meski berusaha menganggapnya lelucon, ia tak bisa menghilangkan rasa aneh yang menggelayut sejak tadi. Pesanan mereka habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Sambil menyeruput kopi, Ardi memperhatikan mahasiswa lain yang duduk bergerombol. Ada sekelompok anak yang terlihat sibuk berdiskusi dengan tumpukan kertas. Mungkin tugas kelompok. Ada juga 2 orang perempuan yang bercanda sambil sesekali berfoto selfie dengan ponsel. Seru juga ya, Bim, kata Ardi. Kayak ada kehidupannya sendiri di sini. Bima mengangguk. Warmindo tuh udah jadi budaya mahasiswa Jogja. Murah, gampang ditemuin, bisa jadi tempat nongkrong, apalagi yang ini 24 jam. Kayak gak ada matinya. Obrolan mereka terhenti ketika seorang mahasiswa lain tiba-tiba menyapa. Bim, nongkrong juga lu di sini? Seorang laki-laki berkacamata membawa laptop menghampiri meja mereka. Wis, duduk aja, jawab Bima sambil mempersilahkan laki-laki itu bernama Wisnu. Teman sekelas Bima. Ia ikut duduk, membuka laptopnya, lalu mulai bercerita tentang tugas presentasi yang membuatnya pusing. Tak butuh waktu lama, mereka bertiga larut dalam obrolan. Ardi merasa senang bisa kenal orang baru. Meski baru sehari di Jogja, ia mulai merasa tidak terlalu asing lagi. Warung ini seakan jadi tempat pertemuan alami bagi mahasiswa. Tempat di mana siapapun bisa duduk, makan, lalu tiba-tiba dapat teman baru. Namun, sekali lagi, matanya tak sengaja bertemu dengan sosok pucat di pojok itu. Kali ini, mahasiswa tersebut menatap balik. Tatapannya kosong, matanya sayu, dan wajahnya pucat pasi. Ardi cepat-cepat menunduk. Pura-pura sibuk meneguk kopi panas. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah ada yang tak beres. Kenapa, Di? Tanya Wisnu yang memperhatikan. Gelagatnya. Enggak apa-apa, jawab Ardi terbata. Bima menepuk bahunya sambil terkekeh. Lo gak usah mikirin hal-hal aneh, nanti malah kebawa mimpi. Udah, nikmatin aja, lo bakal sering kesini. Percaya sama gue. Ardi mencoba tersenyum. Mengki. Benar kata Bima. Ia terlalu banyak berpikir. Semua terlihat normal. Hanya mahasiswa lapar yang mencari makan malam. Lagi pula, wajah pucat bisa jadi karena begadang atau kurang tidur. Hal yang biasa di kalangan mahasiswa. Waktu terus berjalan. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Tapi warung itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan sepi. Malas, banyak mahasiswa berdatangan. Beberapa dengan wajah lelah, beberapa lagi dengan tawa riang. Saat mereka hendak pulang, Ardi sekali lagi menoleh ke arah pojok. Sosok pucat itu masih di sana, duduk sendirian, dengan mie yang belum habis sejak tadi. Namun kali ini, Ardi merasa jelas, orang itu menatapnya, seolah mengikuti setiap geraknya. Ardi bergidik. Ia buru-buru berdiri dan mengikuti Bima, serta Wisnu keluar dari warung. Udara malam, seturan yang sejuk menyambut mereka. Tapi rasa tidak nyaman masih tersisa di dada Ardi. Dalam perjalanan pulang ke kos, suara motor Bima mengisi keheningan. Lampu-lampu jalan berderet rapi. Tapi di balik itu Ardi merasakan suasana lain. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Malam itu, ia mencoba menghibur diri dengan pikiran positif. Mungkin cuma perasaan gue aja, besok pasti biasa lagi. Namun jauh di dalam hati, Ardi tahu ada sesuatu yang berbeda dari Warmindo 24 jam itu. Sesuatu yang membuat warung kecil itu tidak pernah sepi, bahkan di tengah malam. Dan malam itu, tanpa ia sadari, sebuah cerita baru telah dimulai.
cerita yang kelak akan menyeretnya lebih jauh dari sekadar kehidupan mahasiswa biasa. Hari-hari pertama Ardi di Yogyakarta berjalan cepat. Waktu rasanya menguap begitu saja, berganti antara kuliah, beradaptasi dengan lingkungan kos, dan mencoba makanan-makanan baru yang dijajakan di sekitar seturan. Ia mulai terbiasa dengan suara motor yang hampir tak pernah berhenti melintas di depan kos, aroma sate ayam dari gerobak pinggir jalan, dan suara musik dari kafe kecil yang kadang terdengar sampai ke kamarnya. Kos-kosannya berada di sebuah gang kecil, tak jauh dari jalan utama. Bangunannya sederhana, hanya 2 lantai, dengan belasan kamar berjajar. Di sore hari, suasananya ramai oleh anak-anak kos yang nongkrong di teras, bercanda sambil menyeruput kopi. Di malam hari, suasana berganti. Sebagian sibuk dengan laptop, sebagian keluar mencari makan, sebagian lagi asik bermain gitar sampai larut. Bima, teman sekos yang lebih senior, sering menjadi pemandu Ardi mengenal kehidupan Jogja. Ia yang mengajaknya ke tempat makan, memperkenalkan beberapa teman, dan bahkan membantu mencari jalur cepat menuju kampus. Meski kadang usil, Bima cukup perhatian. Suatu malam, setelah kuliah seharian, Ardi duduk di depan kos sambil membuka buku catatannya. Udara malam Jogja terasa sejuk, angin lembut bertiup, membawa aroma bunga dari halaman tetangga. Namun, pikirannya melayang pada sebuah pertanyaan yang terus mengganggunya. Kenapa ia selalu merasa ada yang aneh di Warmindo 24 jam itu? Sejak malam pertama, ia sudah 2 kali lagi mampir ke sana bersama Bima. Setiap kali, suasananya selalu sama. Ramai, penuh mahasiswa, tapi tetap ada kursi di pojok yang tidak pernah ditempati. Dan selalu ada sosok berwajah pucat itu, duduk sendirian, makan perlahan, dengan tatapan kosong. Ardi mencoba mengabaikannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya mahasiswa yang kebetulan soma-soma sering datang ke sana. Tapi semakin ia perhatikan, semakin terasa janggal. Orang itu tidak pernah berganti pakaian, selalu dengan kemeja lusuh, warna abu-abu, wajah pucat, dan ekspresi yang sama. Lo kenapa diam aja di? Suara Bima memecah lamunan. Ia baru pulang membawa plastik berisi gorengan. Enggak, lagi mikirin tugas, jawab Ardi cepat. Bima duduk di sampingnya, membuka plastik, lalu menawarkan tempe goreng, masih anget. Ardi mengambil satu, mencoba tersenyum. Bim, gue mau nanya deh, lo pernah nggak lihat orang di Warmindo itu yang pucat banget, duduk sendirian? Bima menghentikan kunyahannya, lalu dengan ekspresi setengah geli, ia tertawa. Astaga Di, lo kebanyakan nonton film horor kayaknya. Itu mah biasa, mungkin anak-anak IT yang begadang ngerjain skripsi. Mereka kan sering kelihatan kayak mayat hidup. Ardi tidak membalas. Ia hanya menatap jalanan depan kos yang mulai sepi. Dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat tidak sesederhana itu. Malam berikutnya, Bima kembali mengajak Ardi ke Warmindo. Kali ini, mereka ditemani Wisnu, teman Bima yang berkacamata. Warung itu seperti biasa, terang benderang, penuh dengan suara tawa mahasiswa. Aroma mie goreng bercampur kopi sachet. Ardi memesan mie goreng dengan telur, sementara Bima dan Wisnu asik bercanda soal dosen killer di kampus. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba seorang mahasiswa lain menghampiri meja mereka. Namanya Bayu, anak kos seberang gang, asal Sumatera. Ia baru dikenalkan malam itu. Sosoknya ramah, suaranya keras, dan wajahnya penuh semangat. Lo anak baru ya? Dari mana? Tanya Bayu sambil menjabat tangan Ardi. Banjarmasin, jawab Ardi. Oh, jauh juga. Sama dong, gue juga perantauan. Kita harus sering nongkrong bareng, biar nggak kesepian. Mereka tertawa bersama. Kehangatan itu membuat Ardi merasa nyaman, seakan sudah mulai menemukan lingkaran kecilnya di kota ini. Namun, seperti biasa, ketika Ardi menoleh ke pojok, sosok pucat itu ada di sana. Kali ini ia duduk lebih condong ke depan. Wajahnya semakin jelas terlihat. Matanya cekung, kulitnya pucat pasi, seperti tak pernah kena sinar matahari. Dan anehnya, mie di piringnya seperti tidak pernah habis. Meski dari tadi ia terus menyendok perlahan,
Ardi buru-buru menunduk lagi. Pura-pura ikut tertawa mendengar cerita Bima dan Wisnu. Tapi hatinya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu cuma orang aneh. Jangan lebay, jangan kebawa pikiran. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kos bersama. Bayu berjalan di samping Ardi, masih semangat bercerita tentang kampung halamannya. Ia bercerita bagaimana ia rindu makanan khas daerahnya, bagaimana orang tuanya menitipkan harapan besar padanya, dan bagaimana ia ingin cepat lulus. Ardi merasa ada kesamaan, mereka sama-sama perantauan, sama-sama berusaha beradaptasi di kota baru. Ia merasa senang menemukan teman yang bisa memahami perasaannya. Sesampainya di kos, mereka berpisah dengan janji untuk nongkrong lagi di Warmindo minggu depan. Malam itu, sebelum tidur, Ardi kembali memikirkan suasana Warmindo. Ia mulai menyadari sebuah pola meja kosong di pojok selalu tidak ditempati. Meski warung penuh sesak, tidak ada yang berani mendekat, seolah meja itu memang disediakan untuk sesuatu atau seseorang. Dan sosok pucat itu, kenapa selalu ada? Kenapa tidak pernah berganti pakaian? Kenapa tidak pernah benar-benar selesai makan? Pikiran itu berputar-putar di kepalanya. Ia mencoba menepis dengan membuka buku kuliah, tapi fokusnya buyar. Akhirnya, ia memutuskan tidur. Namun, malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di Warmindo, kursi-kursi penuh, suara mahasiswa bergema, tapi tiba-tiba semua hening. Ia menoleh, dan sosok pucat itu menatapnya langsung dari meja pojok. Mulut sosok itu bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Ardi mencoba mendengar, tapi hanya samar-samar. Saat ia hampir mendekat, suasana berganti. Ia berdiri di tepi kali. Malam gelap gulita, angin berhembus dingin, dan suara gemericik air terdengar nyaring. Ardi, sebuah suara memanggil namanya lirih. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap jam di dinding. Pukul 3 dini hari, kamar kos sunyi. Bima tidur pulas di ranjangnya. Terdengar suara kipas angin berdecit, tapi entah kenapa, Ardi merasa seperti ada yang mengawasinya dari jendela. Dengan ragu, ia menoleh. Tirai tipis bergoyang diterpa angin malam, dan di baliknya, seolah ada bayangan samar yang berdiri diam. Ardi cepat-cepat menarik selimut, memejamkan mata rapat-rapat. Besok pasti biasa lagi, pikirnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu sesuatu sudah mulai berubah. Pagi itu, suasana kos masih sepi ketika Ardi bangun. Cahaya matahari baru saja menembus tirai jendela, menyorot meja belajar yang penuh coretan catatan kuliah. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajah, lalu melirik ke arah Bima yang masih terlelap dengan posisi miring dan mulut sedikit terbuka. Ardi sempat teringat mimpinya tadi malam. Kalikot yang gelap, suara lirih memanggil namanya, dan sosok pucat di Warmindo. Namun, ia mencoba mengusir ingatan itu. Mimpi cuma mimpi, nggak usah dibawa serius, pikirnya. Hari itu kuliah cukup padat. Dari pagi sampai sore, Ardi sibuk menghadiri kelas, berkenalan dengan dosen-dosen baru, dan mencatat materi yang sebagian besar masih terasa asing. Untungnya, ia mulai punya teman-teman sekelas yang lumayan akrab, sehingga tidak terlalu kikuk lagi. Menjelang malam, ia kembali ke kos dengan langkah lelah. Bima sedang duduk di depan kos, mengobrol dengan Wisnu dan beberapa anak lain. Mereka tampak heboh, tertawa keras, seakan ada bahan gosip menarik. "Di, sini, panggil Bima sambil melambai. Ardi mendekot, meletakkan tasnya di kursi kosong. "Ada apa sih, rame banget?" Lo inget Bayu kan, anak kos seberang, yang kemarin nongkrong sama kita di Warmindo?" tanya Wisnu. Ardi mengangguk. "Iya, kenapa? Katanya udah 2 hari nggak balik kos. HP-nya juga nggak aktif," sahut Bima. Ardi menggernyet. "Serius? Kok bisa?" Anak kos lain ikut menimpali. "Iya, gue denger dari teman kamarnya. Terakhir kelihatan, dia makan di Warmindo itu, yang 24 jam. Abis itu, nggak ada kabar." Hening sesaat menyelimuti kelompok itu. Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. Warmindo lagi. Batinnya, malamnya, Ardi sulit tidur. Ia terus teringat wajah Bayu yang penuh semangat waktu
bercerita tentang kampung halamannya. Masa orang seceria itu tiba-tiba hilang? Pikirannya semakin kacau ketika ia mengingat pola aneh di Warmindo, kursi kosong yang tidak pernah diduduki, dan sosok pucat yang selalu ada. Apakah Bayu sempat duduk di kursi itu? Atau apakah Bayu berhubungan dengan sosok aneh itu? Ia ingin menanyakan pada Bima, tapi Bima terlalu santai menanggapi kabar hilangnya Bayu. Mungkin dia lagi main ke rumah teman atau pulang kampung sebentar. Jangan mikir mes-mesem deh, kata Bima sore tadi. Namun firasat Ardi berkata lain. 2 hari berikutnya, suasana kos agak berbeda. Anak-anak kos seberang mulai mondar-mandir. Ada yang bertanya ke teman kampus Bayu, ada juga yang mencoba menghubungi Kelly, semua tanpa hasil. Suatu malam, sekitar pukul 11, Ardi duduk di depan kos sambil memandangi jalan. Angin malam bertiup sejuk, tapi pikirannya terasa berat. Ia tak sadar ketika Wisnu tiba-tiba menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Lo kelihatan mikirin sesuatu, Di," kata Wisnu pelan. Ardi menoleh. "Wis, lo percaya nggak sama yang aneh-aneh gitu?" Wisnu mengangkat alis. "Aneh gimana? Kayak ada orang yang hilang bukan karena kabur atau pulang kampung, tapi karena sesuatu yang gak bisa dijelasin," yukep Ardi hoti-hoti. Wisnu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Lo ngomongin Bayu ya? Gue juga mikir aneh sih. Bayu itu orangnya rame banget. Mana mungkin tiba-tiba hilang tanpa kabar. Tapi ya, kita gak punya bukti." Ardi menghela napas. "Terakhir dia ada di Warmindo. Gue ngerasa tempat itu nggak beres." Wisnu menatapnya serius. "Gue juga pernah lihat ada kursi kosong di pojok. Orang-orang nggak pernah duduk di situ. Dan gue sumpah, ada satu orang pucat yang selalu ada di sana tiap gue lewat." Ardi terseket. "Jadi lo lihat juga?" Wisnu mengangguk pelan. "Iya, tapi gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Gue kira cuman halusinasi." Perkekopenet membuat dada Ardi makin sesak. Kalau Wisnu juga melihat hal yang sama, berarti apa yang selama ini ia rasakan bukan sekadar imajinasi. Keesokan harinya, kabar tentang Bayu makin ramai. Grup WhatsApp anak kos penuh dengan pertanyaan. "Ada yang lihat Bayu nggak?" "Keluarganya udah nyariin, katanya. Polisi bakal datang kalau masih nggak ada kabar." Ardi semakin gelisah. Ia merasa bersalah karena terakhir kali nongkrong dengan Bayu adalah di Warmindo itu. Malam itu, ia memberanikan diri pergi lagi ke Warmindo bersama Wisnu. Mereka duduk di meja dekat jendela, agak jauh dari pojok. Warung seperti biasa, ramai, bising, penuh mahasiswa yang bercanda. Namun, ketika Ardi melirik ke pojok, jantungnya berdegup kencang. Kursi kosong itu tetap ada, dan sosok pucat itu kembali duduk di sana. Kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung, dan bibirnya membiru. Ardi menelan ludah. "Wis, lo lihat enggak?" bisiknya. Wisnu menoleh sekilas, lalu wajahnya menegang. "Iya, dia lagi." Ardi ingin sekali bangkit, mendekati sosok itu, menanyakan siapa dia sebenarnya. Tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahan. Tiba-tiba, suara pintu warung berderit. Seorang mahasiswa masuk. Ardi menoleh, dan wajahnya langsung pucat pasi. Itu adalah Bayu. Ia berjalan pelan, tatapannya kosong, wajahnya pucat seperti orang sakit parah. Tapi ada yang janggal. Langkahnya terlalu kaku, senyumnya hambar, dan matanya tidak memancarkan semangat seperti dulu. Ardi memandang Wisnu, tak percaya. "Itu Bayu kan?" Wisnu menggigit bibirnya. "Iya, tapi Bayu tidak menyapa siapa." Ia berjalan langsung ke pojok, lalu duduk di kursi kosong itu. Tepat di samping sosok pucat sot itu juga, lampu warung berkedip singkat. Beberapa mahasiswa menoleh, tapi kemudian kembali asik dengan makanannya, seolah tidak ada yang aneh. Ardi merasa tubuhnya dingin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Di pojok itu, Bayu duduk diam dengan wajah tanpa ekspresi. Sosok pucat menoleh ke arahnya, lalu tersenyum samar. Ardi buru-buru menunduk, tangannya gemetar. Wisnu juga terlihat pucat pasi. "Kayaknya kita harus pergi," bisik Wisnu lirih. Tanpa berpikir panjang, mereka berdiri, membayar seadanya,
lalu keluar dari Warmindo dengan langkah terburu-buru. Udara malam di luar terasa jauh, lebih dingin dari biasanya. Jalanan seturan yang ramai mendadak terasa lengang. Ardi dan Wisnu berjalan cepat tanpa bicara, hingga akhirnya sampai di depan kos. Ardi langsung terduduk di kursi depan kos. Napasnya terengah. "Wis, itu tadi beneran Bayu kan?" Wisnu mengangguk lemah. "Iya, tapi bukan Bayu yang kita kenal, mukanya kosong, kayak orang mati." Mereka terdiam lama. Suasana kos malam itu begitu hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Ardi merasakan firasat buruk. Bayu memang sudah kembali, tapi bukan sebagai manusia yang sama. Sejak malam ketika melihat Bayu duduk di kursi pojok Warmindo itu, Ardi hampir tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Bayu muncul lagi, pucat, kosong, dan sama sekali tidak seperti orang yang baru ia kenal seminggu lalu. Keesokan harinya, suasana kos tampak biasa-biasa saja. Anak-anak sibuk dengan aktivitas masing-masing, tapi bagi Ardi, semua terasa aneh. Bagaimana bisa orang hilang beberapa hari lalu, tiba-tiba muncul lagi, seolah tak terjadi apa-apa, namun dengan wajah yang seakan tak punya jiwa. Di depan kos, Wisnu sudah menunggunya. Wajahnya tampak lesu, mata sayu kurang tidur. Begitu Ardi keluar, Wisnu langsung menyodorkan kopi sachet. "Lo semalaman bisa tidur nggak, Di?" tanya Wisnu. Ardi menggeleng. "Nggak bisa, Yuki Biang." Terus, mukanya Bayu. Wisnu menatap jalanan lalu berbisik, "Gue rasa kursi itu ada hubungannya. Kursi pojok itu kayak tempat khusus. Lo perhatiin deh. Gak ada yang berani duduk di situ." Ardi terdiam. Ia sudah lama curiga, tapi kini semakin yakin ada sesuatu yang tak beres. "Lo pikir itu kursi terkutuk?" "Gue gak tahu, tapi jelas-jelas ada pola. Sosok pucat itu selalu ada di sana. Sampai akhirnya Bayu duduk di situ." "Abis itu, lo lihat sendiri." Obrolan mereka terhenti ketika Bima datang sambil membawa nasi bungkus. "Pagi-pagi udah serius banget. Lagi bahas apa?" tanyanya sambil duduk. Ardi dan Wisnu saling pandang sebentar. Lalu Ardi menjawab sekenanya. "Tugas kuliah." Bima mengangguk, lalu makan tanpa curiga. Mereka sepakat untuk tidak membicarakan hal ini di depan orang lain. Sore harinya, Ardi dan Wisnu kembali membicarakan soal kursi itu. Mereka memutuskan untuk mencari informasi. Wisnu teringat, salah satu temannya yang lama tinggal di Jogja sering bercerita tentang mitos Kalikot, tempat di mana konon banyak orang melakukan pesugihan. Katanya, ada makhluk yang suka menukar nyawa mahasiswa perantauan. Yang dipilih biasanya orang-orang yang jauh dari keluarga. Jadi kalau hilang gak terlalu dicari, jelas Wisnu dengan nada serius. Ardi merinding mendengarnya. Ia langsung teringat pada Bayu, anak perantauan yang baru datang, penuh harapan, tapi akhirnya menjadi korban. Malam itu, mereka berdua memberanikan diri mendatangi Warmindo lagi. Namun kali ini, mereka tidak masuk. Dari seberang jalan, mereka memperhatikan. Warung terlihat biasa. Lampu terang, suara orang tertawa, piring beradu. Tapi ketika pandangan Ardi diarahkan ke pojok, kursi kosong itu tetap ada. "Lo lihat kan?" bisik Wisnu. Ardi mengangguk. "Kosong. Tapi rasanya kayak ada yang duduk di situ." Mereka terus mengamati. Beberapa mahasiswa masuk, memilih meja lain. Tak ada satupun yang menoleh ke pojok itu, seolah kursi tersebut tidak pernah ada. Ardi merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ia menelan ludah. "Wis, gue pengen tahu, kenapa kursi itu bisa kayak gitu?" Keesokan harinya, mereka mencoba mencari informasi ke seorang penjual angkringan tua yang mangkal tak jauh dari Warmindo. Penjual itu dikenal ramah, sering ngobrol dengan mahasiswa yang lewat. "Pak, mau nanya." Ardi membuka percakapan hati-hati. "Itu Warmindo yang 24 jam. Udah lama ada ya?" Penjual angkringan itu menatap mereka sebentar, lalu tersenyum samar. "Baru beberapa tahun, Mas, tapi cepat rame. Heran juga saya, malam-malam, jam 2 atau 3, tetap banyak pembeli." Wisnu ikut menimpali. "Apa nggak aneh, Pak? Kok bisa serame itu? Warung lain kan biasanya sepi kalau udah lewat tengah malam." Pak angkringan itu menghela napas. "Ya, namanya juga rezeki.
Tapi ia berhenti sejenak, menatap ke arah Warmindo, lalu menurunkan suaranya. Orang-orang sini percaya, warung itu ada penunggunya. Kursi di pojok itu bukan kursi biasa, katanya. Itu kursi tumbal. Ardi dan Wisnu saling pandang bulu. Kuduk mereka meremang. Dulu, sebelum Warmindo itu ada, tanah di situ pernah dipakai untuk buang sesajen ke Kalikot. Lanjut Pak Angkringan. Konon, ada perjanjian antara pemilik lahan sama penunggu sungai. Kalau ada usaha di situ, harus ada tempat khusus buat yang nggak kelihatan. Makanya kursi itu nggak boleh diduduki sembarangan. Ardi merasa perutnya mual. Terus, kalau ada orang yang duduk di situ, Pak Angkringan menatap mereka serius. Berarti, orang itu yang jadi gantinya. Jadi bagian dari perjanjian. Wisnu tercekat. Bayu, penjual angkringan tidak tahu siapa Bayu, tapi bagi Ardi dan Wisnu, semua mulai jelas. Bayu mungkin tanpa sadar duduk di kursi itu, atau mungkin memang dipilih. Malam berikutnya, Ardi memutuskan untuk memastikan sendiri. Ia mengajak Wisnu lagi. Kali ini dengan niat lebih nekat. Masuk ke Warmindo dan duduk lebih dekat dengan kursi pojok. Mereka masuk sekitar pukul 11 malam. Suasana ramai seperti biasa. Ardi berusaha tenang ketika memesan mie goreng. Padahal tangannya sedikit gemetar. Mereka memilih meja di dekat pojok. Hanya berselang satu meja dari kursi kosong itu. Dari dekat, suasana terasa berbeda. Meski ramai, udara di sekitar pojok itu dingin menusuk. Seakan ada kipas angin yang diarahkan ke situ. Ardi mencuri pandang. Kursi itu memang kosong, namun ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di sana. Seperti ada yang duduk tak kasat mata. Tiba-tiba, lampu warung berkedip sebentar. Suasana mendadak hening sepersekian detik, lalu kembali normal. Ardi nyaris menjatuhkan sendoknya ketika ia melihat Bayu masuk. Wajahnya tetap pucat, matanya kosong. Sama seperti sebelumnya, ia berjalan langsung ke pojok, tanpa menoleh kanan kiri. Kali ini, Ardi lebih jelas melihat. Ketika Bayu duduk di kursi itu, sosok pucat yang biasanya ada di sana menoleh padanya. Mata cekung itu menatap lurus ke arah Ardi, lalu menyunggingkan senyum tipis. Ardi terdiam. Wisnu menunduk, wajahnya ketakutan. "Jangan lihat," bisik Wisnu. Tapi Ardi tidak bisa berpaling. Ia merasa ada sesuatu yang menarik pandangannya. Tatapan itu bukan sekadar tatapan biasa. Ada pesan yang tidak terucapkan. Seakan berkata, "Kamu berikutnya." Malam itu, mereka keluar dari Warmindo dengan langkah gontai. Jalanan seturan yang biasanya ramai terasa lengang dan asing. "Wis," suara Ardi bergetar. "Gue takut." Wisnu menatapnya. Wajahnya pucat. "Cute, kayaknya kursi itu beneran kursi tumbal." Dan Bayu udah jadi bagian dari situ. Ardi terdiam. Ia merasa tubuhnya lemah. Bayangan senyum pucat itu terus terpatri di benaknya. Malam itu ia sadar, mereka sudah terlalu dekat dengan rahasia yang seharusnya tidak diungkap. Sejak malam ketika tatapan pucat itu menembus dirinya, Ardi tidak bisa lagi merasa tenang. Bahkan di tengah keramaian kampus, ia seakan terus diawasi. Setiap kali berjalan melewati jembatan kecil menuju fakultas, ia merasa seperti ada bayangan yang menunggu di tepi kali Kod, menatap dari kegelapan. "Lu pucat banget, Di. Sakit?" tanya Bima suatu pagi ketika melihat Ardi duduk lesu di kelas. "Enggak, cuma kurang tidur," jawab Ardi singkat. Ia tidak bisa menceritakan semuanya pada Bima. Terlalu rumit, terlalu berbahaya. Hanya Wisnu yang tahu apa yang sebenarnya mereka lihat. Sore itu, Ardi dan Wisnu duduk di angkringan Pak Bejo lagi. Mereka sengaja datang lebih awal. Saat suasana masih sepi, Ardi langsung membuka percakapan. "Pak, sebenarnya siapa sih yang punya Warmindo 24 jam itu?" Pak Bejo tampak ragu. Tangannya sibuk membolak-bolik sate usus di atas bara. Matanya menatap ke jalan. "Mas tanya itu lagi?" "Beneran, Pak. Kami cuma penasaran," desak Wisnu. Akhirnya, Pak Bejo menghela napas panjang. Pemiliknya namanya Pak Jatmiko. Asalnya orang sini, tapi dulu hidupnya pas-pasan. Tiba-tiba, sekitar 5 tahun lalu, dia buka Warmindo itu. Modalnya git. Padahal, nggak jelas dari mana. Sejak awal buka, langsung rem. Anehnya, nggak pernah sepi.
Meskipun di jam-jam orang biasanya tidur. Ardi menelan ludah. Terus hubungannya sama Kalikot? Pak Bejo menurunkan suaranya. Dulu, sebelum buka warung, Pak Jatmiko sering ke tepian kali tengah malam. Orang-orang lihat dia bawa sesajen. Kadang ayam hitam, kadang bunga 7 rupa. Ada juga yang bilang, dia pernah didatangi orang berkerudung hitam. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Wisnu menggigil. Jadi beneran ada perjanjian? Pak Bejo mengangguk perlahan. Di Jogja, banyak cerita kayak gitu. Penunggu Kalikot itu dipercaya suka menukar nyawa. Mahasiswa perantauan paling sering jadi korban karena jauh dari keluarga. Kursi di pojok itu, ya, tempat mereka duduk. Kalau ada yang gak sengaja menempati, berarti dia jadi bagian dari tumbalnya. Ardi merinding dari ujung kepala sampai kaki. Bayangan Bayu kembali terlintas. Wajah kosong, tubuh kaku, dan kursi terkutuk itu. Malamnya, Ardi tak tahan lagi. Ia membuka laptop dan mulai mencari berita lama tentang Warmindo Seturan. Sebagian besar hasil pencarian hanya berupa ulasan mahasiswa di forum. Minyak enak, murah, buka 24 jam. Kalau begadang, tugas, mampir sini. Tidak ada yang aneh. Namun, di salah satu artikel lama, ia menemukan kabar seorang mahasiswa asal Kalimantan hilang pada tahun pertama berdirinya Warmindo itu. Tidak ada kabar kelanjutan, namanya berbeda, tapi kisahnya mirip dengan Bayu. Perantauan, jarang bergaul, dan hilang tanpa jejak. Ardi menunjukkan pada Wisnu. Lihat ini, kayaknya bukan sekali dua kali ada yang hilang. Wisnu mengangguk. Berarti perjanjian itu beneran jalan terus. Selama kursi itu tetap ada, bakal selalu ada korban baru. Mereka terdiam lama. Bunyi kipas angin di kamar kos terdengar nyaring, seperti menambah tegang suasana. Terus, kita harus gimana? Tanya Wisnu lirih. Ardi menggenggam tangannya erat. Kalau kita diem aja, korban bakal terus ada. Bayu udah jadi salah satunya. Gue gak mau orang lain ngalamin hal yang sama. Beberapa hari kemudian, mereka nekat mengamati Warmindo lagi. Kali ini, dari lebih dekat, berpura-pura membeli makanan bungkus. Ardi memperhatikan pemilik warung. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun, berperawakan agak gemuk, dengan wajah ramah, tapi mata yang tajam. Dialah yang disebut Pak Bejo, Pak Jatmiko. Sekilas ia tampak seperti pedagang biasa, sibuk meracik mie dan menghitung uang. Tapi ada yang janggal. Sesekali, ia menoleh ke kursi pojok dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Antara takut dan hormat, Ardi berbisik pada Wisnu. Lo lihat, dia kayak ngelirik ke kursi itu. Terus, buru-buru alihin pandangan. Wisnu mengangguk. Kayaknya dia tahu betul apa yang ada di situ. Ketika mereka menerima pesanan bungkus dan hendak pergi, Ardi sempat menoleh sekali lagi. Saat itu, ia melihat kursi pojok yang kosong perlahan kabur dalam pandangannya. Lalu, samar-samar muncul siluet Bayu duduk di sana. Tubuhnya kuku, wajahnya tetap kosong, dan di sampingnya sosok pucat yang tersenyum. Ardi buru-buru menunduk, jantungnya hampir copot. Ia tahu, Pak Jatmiko bukan sekadar pedagang biasa. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan kursi terkutuk itu. Malam itu, sebelum tidur, Ardi memberanikan diri bercerita pada Bima. Ia tidak tahan menyimpan sendiri. Bim, lo pernah perhatiin gak kursi kosong di pojok Warmindo? Tanya Ardi hati-hati. Bima mengernyit. Kursi kosong yang deket jendela itu? Ya pernah lihat lah. Emang kenapa? Kenapa gak pernah ada yang duduk di situ? Bima tertawa kecil. Katanya sih angker. Tapi gue gak percaya gituan. Orang cuma kursi doang kok. Lo jangan lebay deh. Ardi ingin membantah. Tapi ia sadar, percuma. Bima terlalu cuek untuk percaya hal mistis. Setelah Bima pergi tidur, Ardi termenung. Kalau semua orang menganggap itu cuma kursi biasa, berarti gue dan Wisnu harus cari bukti sendiri. Keesokan harinya, Wisnu membawa kabar baru. Gue ketemu senior anak VIP. Dia asli Jogja. Katanya, kalau lo beneran mau tahu soal pesugihan kali, quote, lo harus ketemu orang pintar di daerah bawah jembatan Gondolayu. Namanya Mbah Suro. Ardi mengangguk mantap. Besok kita ke sana. Malamnya, mereka berdua berjalan menyusuri tepian Kali Kout. Suasana gelap,
hanya diterangi lampu jalan yang red. Suara air kali mengalir deras, bercampur aroma lembab tanah basah. Di bawah jembatan, mereka menemukan gubuk kecil dari kayu. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di kursi bambu, menatap air dengan mata yang dalam. Dialah Mbah Suro, sampeyan berdua mahasiswa perantauan tuh? Suaranya serak, tapi tegas. Saya sudah tahu dari awal kalian bakal datang. Ardi dan Wisnu saling pandang, kaget. Yang kalian cari itu bukan sekadar kursi, lanjut Mbah Suro. Itu adalah pamedangan, tempat duduk khusus untuk roh penunggu kali. Si pemilik warung sudah berjanji, setiap ada tumbal kursi itu jadi pintu, mahasiswa yang terpilih akan digantikan, rohnya diikat di situ. Badannya bisa jalan, bisa pulang, tapi jiwanya sudah bukan miliknya lagi. Ardi tercekat. Jadi Bayu? Mbah Suro menatap tajam. Dia sudah bukan manusia penuh. Yang kalian lihat itu hanya jasad berjalan. Rohnya sudah jadi bagian dari perjanjian. Wisnu menggigil. Lalu, bisa diselamatkan gak? Mbah Suro menghela napas panjang. Kalau perjanjiannya sudah berjalan, sulit diputus. Tapi, bukan tidak mungkin, harus ada yang berani menukar. Ardi merinding mendengar kata menukar, seolah ada jalan keluar, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Malam itu, ketika kembali ke kos, pikiran Ardi kacau. Kata-kata Mbah Suro terus terngiang. Rohnya sudah jadi bagian dari perjanjian. Ia menatap ke arah seturan yang terang benderang, penuh warung dan kos-kosan mahasiswa. Semua tampak biasa, tapi di balik itu, ada perjanjian gelap yang terus memakan korban. Ardi mengepalkan tangannya. Wis, kita harus cari cara. Gue gak mau kursi itu terus menelan orang lain. Wisnu menatapnya lelah, tapi mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Sekali salah langkah, bisa-bisa gantian kita yang duduk di kursi itu. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa benar-benar takut. Bukan hanya karena hantu atau sosok pucat, tapi karena kini ia tahu yang mereka hadapi adalah perjanjian gelap antara manusia dan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sejak pulang dari gubuk Mbah Suro malam itu, tidur menjadi barang mewah bagi Ardi. Bahkan ketika tubuhnya lelah, matanya tetap terjaga. Ia selalu merasa ada bayangan yang menatap dari sudut kamar kosnya. Kadang, dari kaca jendela, ia melihat sosok pucat berdiri diam di jalan kecil depan kos. Begitu ia berkedip, bayangan itu menghilang. Lu juga diganggu, Di? Tanya Wisnu suatu malam. Mereka duduk di lantai kamar Ardi. Buku-buku kuliah berantakan di sekitar, tapi tak satu pun disentuh. Ardi menatapnya, lelah. Iya, kayak ada yang ngikutin terus. Tiap gue tutup mata, suara kalikot kedengeran. Padahal kamar gue jauh dari sana. Wisnu meremas tangannya gelisah. Sama, gue juga ngerasa kayak ada yang napas deket kuping gue tiap gue mau tidur. Keduanya saling pandang, hening beberapa detik. Lalu mereka sama-sama sadar, apa yang mereka alami bukan sekadar halusinasi. Mereka memang sudah jadi bagian dari permainan perjanjian itu. Keesokan harinya, Ardi memberanikan diri menemui Mbah Suro lagi. Kali ini, ia datang sendiri, karena Wisnu ada kelas. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih berat lagi. Di bawah jembatan Gondolayu, gubuk kecil itu masih berdiri. Mbah Suro sedang menyalakan rokok kretek. Asapnya membubung ke udara malam. Sampeyan balik lagi, katanya, tanpa menoleh. Ardi menunduk hormat. Mbah, saya nggak bisa tidur, ada yang ngikutin terus. Apa itu tandanya saya bakal jadi tumbal? Suro menghisap rokok dalam-dalam, lalu menatap Ardi dengan mata tajam. Belum tentu, tapi sampeyan sudah menyingkap sesuatu yang mestinya nggak usah dibuka. Itu sudah cukup bikin penunggu itu melirik. Sampeyan, Ardi merinding. Terus, saya harus gimana, Mbah? Jangan pernah mendekati kursi itu lagi. Jangan pernah makan di sana lagi. Dan kalau bisa, jangan lewat jalur seturan malam-malam. Ardi terdiam. Tapi bagaimana dengan Bayu? Batinnya, ia tahu larangan itu untuk keselamatannya. Tapi ia juga sadar, ada teman yang sudah terjebak. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Ardi yang sedang mengerjakan tugas tiba-tiba mendengar pintu kamar kosnya diketuk. Ia bangkit, membuka pintu, tapi tidak ada siapapun di luar. Jalanan sepi,
Hanya suara motor sesekali lewat. Ia menutup pintu lagi. Tapi begitu menoleh, tubuhnya membeku. Bayu duduk di kursi belajarnya. Wajahnya pucat, mata kosong menatap lurus. Bayu?" Suara Ardi bergetar. Bayu tidak menjawab. Bernie hanya bergerak pelan, seperti berbisik sesuatu. Ardi mencoba mendekat, tapi semakin dekat ia merasa udara dingin menekan dadanya. Tubuh Bayu perlahan kabur, lalu hilang begitu saja. Ardi jatuh terduduk. Napasnya terengah. Astaga, ketika ia menoleh ke jendela, ia melihat sosok perempuan pucat berambut panjang berdiri di pinggir jalan, tepat di bawah lampu jalan. Senyum tipis tergurat di wajahnya, senyum yang sama seperti sosok yang pernah dilihatnya duduk di kursi pojok Warmindo. Keesokan harinya, Ardi menceritakan semuanya pada Wisnu. Wisnu terdiam cukup lama sebelum berkata, "Gue rasa penunggu itu udah nunjuk lo jadi target berikutnya." Ardi menelan ludah. "Tapi kenapa gue, bukannya Bayu udah jadi tumbal?" Wisnu menggeleng. "Mungkin karena kita udah tahu rahasianya." "Lo inget," kata Mbah Suro, "begitu kita tahu, kita otomatis ditandai." Ardi menutup wajah dengan kedua tangannya. "Gila, ini gak bisa dibiarkan. Kalau gue diem, bukan cuma gue yang kena, mahasiswa lain juga bisa hilang kayak Bayu." Wisnu menatapnya ragu. "Lo bener-bener mau lawan itu? Kita bahkan gak tahu cara ngadepinnya." Ardi menatap Wisnu dalam-dalam. "Makanya kita harus cari tahu." Malam itu, mereka berdua nekat mendekati kali Kot. Mereka berdiri di tepi kali, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Suara air bergemuruh. Sesekali terdengar bunyi katak dari semak-semek. Ardi menyalakan senter HP, menyorot ke aliran air. Mbah Suro bilang, penunggu itu suka menukar nyawa. Tapi, apa dia benar-benar ada di sini? Belum sempat Wisnu menjawab, suara perempuan tertawa lirih terdengar dari seberang kali. Tawa itu pelan, tapi jelas, menusuk telinga. Ardi dan Wisnu sontak membeku. Senter HP menyorot ke arah suara, dan di seberang sana, mereka melihat sosok perempuan berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri diam, menatap mereka. Wisnu langsung menarik lengan Ardi. "Lari!" Mereka berdua berlari sekuat tenaga, melewati jembatan kecil dan gang sempit menuju kos. Napas mereka turengengga ketika akhirnya tiba di depan kamar. Ardi masih menoleh ke belakang. Kali ini tidak ada siapapun, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia yakin sosok itu tidak hanya muncul di tepian kali. Ia sudah mengikuti mereka sampai ke sini. Beberapa hari kemudian, kampus digegerkan dengan kabar hilangnya seorang mahasiswa baru asal Sulawesi. Ardi mendengar gosip itu dari teman sekelasnya. Katanya, terakhir dia kelihatan nongkrong di Warmindo 24 jam. Ucap salah satu mahasiswa. Ardi langsung merasa perutnya mual. Ia menoleh ke Wisnu yang duduk di sebelah. Tatapan mereka bertemu. Sama-sama penuh ketakutan, perjanjian itu masih terus berjalan. Malam itu, Ardi bermimpi aneh. Ia berjalan sendirian di sepanjang kali Kot. Udara dingin menusuk dan di kejauhan. Ia melihat kursi kayu tua berdiri di tengah aliran air. Bayu duduk di sana, wajahnya pucat. Ardi, suaranya serak, seperti berasal dari dalam air. "Tolong, aku." Ardi ingin mendekat, tapi tiba-tiba air kali berubah merah pekat. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Dari dalam air, muncul banyak tangan pucat yang mencoba menarik kakinya. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi tubuhnya ditarik semakin dalam. Saat hendak tenggelam, sosok perempuan berambut panjang itu muncul di permukaan air, tersenyum menatapnya. Ardi terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Ia memeluk lututnya erat, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, ia tahu penunggu itu semakin dekat dan waktunya semakin sedikit. Pagi berikutnya, Ardi dan Wisnu kembali menemui Mbah Suro. "Sampean sudah diganggu?" tanya Mbah Suro datar. Ardi mengangguk. "Mbah, saya nggak tahan lagi. Teman saya terus muncul di kamar. Penunggu itu juga ngikutin kemana-mana. Saya nggak mau ada korban lagi. Tolong, apa ada cara buat nyelamatin mereka?"
Mbah Suro menghela napas panjang. Cara selalu ada, tapi risikonya besar. Kalau kalian mau, kalian harus berani menghadapi penunggunya langsung. Dan ingat, Tayap tidak pernah datang sendirian. Ada banyak roh tumbal yang terikat padanya. Wisnu menelan ludah. Maksudnya roh-roh mahasiswa yang hilang? Mbah Suro mengangguk pelan. Mereka tidak bisa pergi karena sudah jadi bagian dari perjanjian. Kalau kalian ingin memutus ikatan itu, kalian harus menyiapkan tumbal pengganti Ardi tersiket. Tumbal? Pengganti? Ya, jawab Mbah Suro. Nyawa manusia untuk menukar nyawa. Itu hukum pesugihan. Kalau tidak ada yang ditukar, perjanjian tidak bisa diputus. Hening panjang menyelimuti Ardi menandak. Wajahnya pucat. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Bayu dan mahasiswa lain. Di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan orang lain malam itu. Ardi kembali berdiri di depan jendela kamarnya. Jalan kecil di luar tampak sepi. Tapi kali ini, ia melihat jelas sosok perempuan pucat berdiri di bawah lampu jalan, menatapnya. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Ardi. Dan untuk pertama kalinya, Ardi mendengar suaranya, suara lirih tapi tajam menusuk telinga. Giliranmu. Ardi terhuyung mundur. Jantungnya hampir copot. Ia sadar, waktunya sudah semakin dekat. Hari-hari setelah sosok perempuan pucat itu menunjuk ke arah Ardi, menjadi neraka kecil baginya. Ia tidak bisa lagi merasa aman, bahkan di tengah keramaian kampus. Saat dosen menjelaskan di kelas, ia sering kehilangan fokus karena matanya terpaku pada kursi kosong di belakang ruangan. Kursi itu selalu kosong, meski jumlah mahasiswa penuh. Ardi tahu itu bukan kebetulan. Kursi itu mengikuti. Di kos, gangguan semakin nyata. Lampu kamar sering berkedip-kedip meski listrik lancar. Suara pintu diketuk semakin sering terdengar. Bahkan kadang seperti ada tangan yang menggaruk pelan di balik pintu kayu. Bima, teman sekamarnya, mulai curiga. Lo kenapa sih? Akhir-akhir ini tidur sering kebangun, muka pucat, tugas nggak kelar-kelar. Ardi hanya tersenyum kaku. Nggak apa-apa Bim, cuma kurang tidur. Tentu ia tidak bisa bilang sebenarnya. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ada kursi terkutuk dan sosok penunggu kali yang menandai dirinya. Suatu malam, Ardi dan Wisnu kembali bertemu di angkringan Pak Bejo. Malam itu, angkringan sepi. Hanya ada dua bapek-bapak yang ngobrol pelan di ujung warung. Gue nggak kuat lagi, Eno. Ardi membuka pembicaraan. Tiap malam gue diganggu. Kursi itu kayak nungguin gue. Gue takut. Wisnu menghela napas. Gue juga sama. Tadi malam, gue mimpi duduk di kursi itu. Begitu gue nengok, Bayu duduk di samping gue. Tapi matanya udah kosong. Dia bilang, giliranmu Wisnu. Gue sampai kebangun keringetan. Keduanya terdiam lama. Hanya suara bara arang dan derit kursi bambu yang terdengar. Pak Bijo akhirnya angkat bicara. Sampean berdua udah kebawa arus. Saya udah bilang dari awal, jangan macam-macam sama Warmindo itu. Tapi sampean tetap nekat. Ardi menoleh cepat. Pak, tolong, ada nggak cara buat ngelawan itu? Pak Bijo menunduk. Wajahnya tampak muram. Saya cuma pedagang angkringan, Mas. Tapi saya tahu satu hal. Kursi itu bukan sekadar kursi. Itu pintu. Selama pintu itu ada, penunggunya bakal terus datang. Wisnu menelan ludah. Kalau kita hancurin kursinya, Pak Bejo langsung menatapnya. Tajam, jangan coba-coba. Kursi itu udah terikat perjanjian. Kalau sampean berani hancurin tanpa cara yang bener, balasannya bisa lebih parah. Ardi terdiam, dada sesak. Kata-kata Mbah Suro kembali terngiang. Harus ada yang berani menukar. Beberapa hari kemudian, konflik memuncak. Seorang mahasiswa bernama Nando, anak baru dari Manado, tiba-tiba menghilang. Kabarnya terakhir terlihat tengah malam, sedang makan di Warmindo 24 jam. Suasana kos menjadi gaduh. Grup WhatsApp mahasiswa ramai membicarakan kabar itu. Ada yang bilang Nando kabur, ada yang bilang dia pulang kampung tanpa pamit. Tapi Ardi dan Wisnu tahu lebih dari itu. Mereka langsung saling pandang dengan wajah pucat. Berarti tumbal baru udah diambil lagi, bisik Ardi dengan suara parau. Wisnu hanya bisa mengangguk. Dan berarti perjanjian itu terus jalan. Kita cuma nunggu giliran.
Malam itu, Ardi kembali dihantui mimpi. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, duduk di kursi pojok Warmindo. Di sekelilingnya, kursi-kursi lain dipenuhi mahasiswa pucat dengan wajah kesam. Mereka semua menatapnya serempak. Di antara mereka ada Bayu, ada Nando, dan ada beberapa wajah yang bahkan tidak ia kenal. Sosok perempuan pucat itu berjalan perlahan mendekat. Gaun putih lusuhnya menyapu lantai. Ia berhenti tepat di depan Ardi, lalu berbisik lirih. Sudah waktunya. Ardi terbangun dengan jeritan, membuat Bima kaget setengah mati. Di, lo mimpi apaan sih? Bima setengah berteriak. Ardi hanya bisa terengah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi menutupi. Dalam batinnya, ia tahu waktunya semakin dekat. Esok harinya, Ardi menemui Wisnu dengan wajah kusut. Kita harus ngelakuin sesuatu. Kalau enggak, kita bakal beneran duduk di kursi itu. Wisnu menggigit bibir. Tapi apa? Kita bahkan enggak tahu cara ngebatalin perjanjian. Mbah Suro cuma bilang harus ada tumbal pengganti. Kita enggak mungkin ngorbanin orang lain. Ardi terdiam, menatap lantai. Ia merasa kepalanya meledak antara rasa bersalah pada Bayu dan Nando dengan ketakutan pada nyawanya sendiri. Apa kalau kita lawan langsung penunggunya? Tanya Ardi pelan. Wisnu mendelik. Lo gila, kita cuma mahasiswa biasa, lawan makhluk kayak gitu bisa mati konyol. Tapi kalau enggak, kita bakal mati juga Bedanya, kalau kita diem, bakal ada orang lain yang ikut jadi korban. Gue gak mau itu terjadi. Wisnu menutup wajah dengan kedua tangannya. Gila, kita kejebak di lingkaran setan. Di malam itu, mereka memutuskan kembali menemui Mbah Suro di gubuknya yang temaram. Mbah Suro menatap mereka lama, seperti sudah menebak apa yang akan mereka tanyakan. Kalian sudah melihat kursi itu di mimpi? Tanyanya. Ardi mengangguk lemah. Suro itu tandanya waktumu tidak lama lagi, nak. Kursi itu sudah memanggilmu. Ardi menggenggam tangan Wisnu erat. Mbah, tolong, kalau kami gak mau jadi tumbal, apa ada cara lain? Apa ada jalan selain mengorbankan orang lain? Mbah Suro menatap mereka lama, lalu berkata pelan. Ada, tapi itu jalan paling berbahaya. Kalian harus menghadapi penunggu itu langsung, di tempat perjanjiannya, Warmindo itu sendiri. Kalau kalian berhasil memutus ikatan kursi, kalian bisa menyelamatkan semua roh yang terjebak. Tapi kalau gagal, kalian berdua nggak akan kembali. Wisnu pucat pasi. Itu bunuh diri, Mbah. Pesugihan tidak pernah memberi jalan mudah, jawab Mbah Suro. Kalian hanya punya dua pilihan. Ikut perjanjian, atau melawannya. Ardi dan Wisnu pulang dengan hati bergetar. Malam itu, mereka duduk di kamar kos tanpa banyak bicara. Lampu neon kamar menyala terang, tapi hawa dingin tetap menusuk. Ardi akhirnya bicara lirih. Kalau gue harus milih, gue lebih baik mati lawan daripada jadi tumbal pasrah. Wisnu menatapnya, matanya berair. Lo sadar gak kalau kita gagal, roh kita bakal kejebak di kursi itu selamanya. Sama kayak Bayu, sama kayak Nando. Ardi terdiam, dadanya sesak. Ia tahu Wisnu benar, tapi ia juga tahu kalau mereka hanya diam, korban akan terus bertambah. Di luar jendela, suara angin malam berhembus kencang. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati, gelap total. Dari kegelapan, terdengar suara kursi kayu bergeser pelan. Ardi dan Wisnu menoleh serentak. Di sudut kamar, kursi belajar Ardi yang semula kosong kini terisi. Bayu duduk di sana, wajahnya pucat, menatap mereka dengan mata kosong. Dan dari belakang Bayu, sosok perempuan pucat perlahan muncul. Senyum tipis terukir di wajahnya. Suara lirih bergema di seluruh ruangan. Sudah waktunya duduk. Ardi menatap kursi belajarnya yang semalam diduduki oleh Bayu dan sosok perempuan pucat itu. Sejak kejadian itu, ia tidak lagi bisa menatap kursi tersebut tanpa merinding. Wisnu yang tidur di kamar sebelah pun tidak bisa tidur semalaman. Terus-menerus memikirkan suara lirih yang bergema. Sudah waktunya duduk. Pagi itu, keduanya duduk di kantin kampus. Wajah mereka pucat, mata mereka sembab karena kurang tidur. Ardi membuka suara lirih. Kalau kita nggak ngelawan sekarang, kita nggak bakal punya kesempatan lagi. Gue rasa
Waktunya udah deket. Wisnu memijit pelipisnya. Gue tahu, tapi kalau kita masuk ke Warmindo itu, berarti kita masuk ke sarangnya. Kita bisa bener-bener gak balik. Ardi menatapnya tajam. Kalau kita diem, kursi itu bakal terus ngambil korban. Mau kapan? Bayu udah jadi korban. Nando juga. Gue gak bisa tinggal diam, Nut. Wisnu terdiam lama, sebelum akhirnya menghela napas berat. Baiklah, kita lakukan malam ini. Menjelang tengah malam, keduanya bersiap. Ardi membawa senter kecil dan sebilah pisau dapur. Senjata seadanya, meski ia tahu senjata itu mungkin tak ada gunanya melawan makhluk gaib. Wisnu membawa seikat bunga 7 rupa dan sebotol minyak wangi yang diberikan Mbah Suro. Kalau penunggunya muncul, taburkan bunga ini. Katanya, Ro gak suka sama aroma bunga hidup. Jelas Wisnu. Ardi hanya menganggap. Jantungnya berdetak kencang. Telapak tangannya berkeringat. Mereka berjalan pelan, menyusuri jalanan seturan yang sudah sepi. Warung-warung lain tutup lampu-lampu, jalan temaram. Hanya satu warung yang masih menyala terang. Warmindo 24 jam. Seperti biasa. Meski sudah lewat jam 2 pagi, warung itu tetap penuh. Dari luar, Ardi bisa melihat beberapa orang duduk makan. Tapi ada yang janggal. Wajah-wajah mereka tampak pucat, ekspresi kaku, gerakan lambat seperti boneka. "Nu, lo lihat itu?" bisik Ardi. Tenggorokannya kering. Wisnu menelan ludah. "Iya, kayak bukan manusia." Mereka memberanikan diri masuk. Aroma mie instan, bawang goreng, dan telur goreng menyambut sama seperti biasanya. Tapi hawa di dalam ruangan begitu dingin, menusuk tulang. Pak Jatmiko, pemilik warung, menyambut dengan senyum ramah. "Monggo, mas-mas, mau makan apa?" Ardi dan Wisnu saling pandang. Senyum itu tampak normal, tapi mata Pak Jatmiko kosong, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Ardi berusaha menjaga suara tetap tenang. "Pak, kami mau pesan mie rebus 2 sama teh hangat." Pak Jatmiko mengangguk, lalu berbalik menuju dapur. Saat itulah Ardi melihatnya. Kursi pojok, kursi yang selama ini mereka bicarakan. Kursi itu kosong, tapi udara di sekitarnya bergetar, seolah ada sesuatu yang duduk di sana. Ardi menatap lekat-lekat, dan perlahan, sosok Bayu muncul di kursi itu. Tubuhnya kaku, matanya kosong, wajah pucat. Wisnu terengah. "Astaga, itu Bayu." Ardi merasakan perutnya melilit. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tak lama, Pak Jatmiko kembali membawa mie rebus. "Silakan dimakan, Mas." Tapi kali ini, Ardi tak bisa menahan diri. "Pak," suaranya bergetar. Kenapa kursi itu gak pernah didudukin orang? Pak Jatmiko terdiam sejenak. Senyumnya perlahan memudar, digantikan tatapan tajam. "Sampean sudah tahu terlalu banyak, ya?" katanya pelan. Suaranya berubah dingin. Suasana warung seketika berubah. Semua pengunjung berhenti makan, lalu menoleh serempak ke arah Ardi dan Wisnu. Wajah mereka pucat, mata kosong, gerakan kaku. Wisnu bergidik ngeri. Mereka semua tumbal. Pak Jatmiko tersenyum miring. "Mereka bukan sekadar tumbal, mereka yang menjaga rejeki saya tetap mengalir. Selama kursi itu ada, warung ini gak akan pernah sepi." Ardi mengepalkan tangan. "Lo udah ngorbanin orang-orang tak berdosa, Pak. Temen gue, Bayu, juga jadi korban lo." Pak Jatmiko tertawa pelan. "Itu harga yang harus dibayar. Sampean pikir rezeki bisa datang tanpa pengorbanan? Tidak ada yang gratis di dunia ini." Tiba-tiba, udara di warung berubah semakin dingin. Lampu neon di atas berkedip-kedip. Dari kursi pojok, muncul sosok perempuan pucat berambut panjang. Gaun lusuhnya berlumuran lumpur. Ia tersenyum lebar, menatap Ardi. "Sudah waktunya," bisiknya. Ardi gemetar, tapi ia mencoba berdiri tegak. Wisnu buru-buru menaburkan bunga 7 rupa ke lantai. Aroma bunga menyebar. Sosok perempuan itu meringis, tapi tidak hilang. Ia hanya bergerak lebih lambat. Semua pengunjung warung berdiri bersamaan, menatap Ardi dan Wisnu dengan wajah kosong. Ardi menoleh ke Wisnu. "Kita harus hancurin kursinya." "No, itu pintunya." Wisnu ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Ayo,
Mereka berlari menuju kursi pojok. Tapi tiba-tiba, tubuh Bayu yang duduk di kursi itu menoleh cepat, menatap Ardi dengan mata kosong. Tangan Bayu mencengkram lengan Ardi kuat sekali. Dingin seperti es. "Jangan ganggu." Suaranya berat, seperti bukan miliknya sendiri. Ardi berusaha melepaskan diri. "Bayu, ini gue, Ardi. Lo harus sadar." Mata Bayu berkedip sesaat, seperti ada kesadaran yang kembali. "Ardi, tolong." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, sosok perempuan pucat menepuk bahunya, dan mata Bayu kembali kosong. Wisnu berteriak, "Ardi, sekarang hancurin kursinya." Ardi mengangkat pisau dapur yang dibawanya, lalu menikam kursi kayu itu sekuat tenaga. Perang! Pecahan kayu menggema. Kursi itu retak, tapi belum hancur. Dari retakan itu, keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. Sosok perempuan pucat menjerit panjang. Suaranya memekakkan telinga. Lampu warung pecah satu persatu, membuat ruangan gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. "Gila, Di, lo berhasil. Lanjutkan," teriak Wisnu. Ardi mengangkat pisau lagi, hendak menikam kursi untuk kedua kalinya. Tapi tiba-tiba, Pak Jatmiko muncul di hadapannya. Matanya merah menyala. Ia mendorong Ardi hingga terjatuh. "Berani-beraninya kau melawan perjanjian ini," raungnya. Wisnu berusaha membantu, menaburkan sisa bunga ke arah Pak Jatmiko. Sesaat pria itu mundur, tapi kemudian ia tertawa keras. "Bunga tidak akan memutus perjanjian. Nyawa saja yang bisa." Ardi bangkit dengan susah payah. Tubuhnya gemetar. Bayu masih duduk di kursi itu, wajahnya kosong, air mata menetes tanpa sadar. Ardi menatapnya, lalu menatap kursi yang retak. Hanya satu pikiran memenuhi kepalanya. Kalau kursi ini hancur, mungkin Bayu bisa bebas. Tapi di sisi lain, ia tahu risikonya. Kalau gagal, roh mereka berdua bisa ikut terikat selamanya. Wisnu mendekat, wajahnya pucat, tapi matanya tegas. "Ardi, kalau kita mati, setidaknya kita mati melawan. Jangan biarin kursi itu terus nelen orang lain." Ardi menatap sahabatnya lama, lalu mengangguk mantap. "Baik, kita hancurin kursinya. Sekarang atau enggak sama sekali." Mereka berdua lalu maju bersamaan ke kursi terkutuk itu. Sosok perempuan pucat menjerit lagi. Tubuhnya melayang-layang di atas. Sementara Pak Jatmiko meraung marah, mencoba menghalangi. Ardi mengangkat pisau, Wisnu menggenggam kuat, dan bersama-sama mereka menghantam kursi itu untuk terakhir kalinya. Brok kursi itu pecah berkeping-keping, cairan hitam memancar deras. Suara jeritan menggema memenuhi ruangan. Sosok-sosok pucat yang memenuhi warung berteriak serentak, lalu lenyap menjadi asap tipis. Bayu terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil, matanya terbuka lebar. Sosok perempuan pucat melayang ke arah mereka. Wajahnya kini penuh amarah. "Kalian berani mengkhianati perjanjian." Ardi dan Wisnu berdiri berpegangan tangan. Meski tubuh mereka gemetar hebat, "Kalau ini harus berakhir dengan nyawa kami," teriak Ardi, "maka biar kami yang jadi tumbal." Jeritan panjang mengguncang seluruh ruangan Warmindo. 24 jam. Kursi terkutuk itu sudah hancur berkeping-keping. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Dari retakan di lantai tempat kursi itu berada, cairan hitam terus mengalir, membentuk semacam pusron. Bau busuk menyengat hidung, seperti daging busuk yang lama terendam air. Sosok perempuan pucat meliang-liang di atas pusaran itu. Wajahnya semakin mengerikan. Matanya merah menyala, rambutnya menjuntai tak karuan, dan mulutnya terbelah lebar hingga ke telinga. "Kalian pikir bisa menghentikan aku dengan menghancurkan kursi itu?" Suaranya bergaung, seakan berasal dari perut bumi. "Kursi hanyalah pintu. Aku adalah pemilik rumah ini." Ardi memeluk tubuh Bayu yang masih gemetar di lantai, sementara Wisnu berdiri tegak dengan sisa bunga di tangannya. "Kalau kursi udah hancur, berarti pintunya juga udah hilang. Lo nggak punya jalan lagi buat ngambil tumbal kan?" teriak Wisnu dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa panjang. Suara tawanya seperti jeritan yang menyayat gendang telinga. "Bodoh, kalian sudah membuka pintu yang lebih besar. Sekarang aku bebas sepenuhnya." Tiba-tiba,
lantai warung bergetar keras, retakan merambat ke segala arah. Lampu neon terakhir pecah, meninggalkan mereka hanya dengan cahaya bulan dari jendela. Para pengunjung yang tadi berubah menjadi asap, kini terdengar menangis samar, seperti bisikan ribuan jiwa yang tertahan. Pak Jatmiko terjatuh ke lantai, wajahnya pucat pasi. Tidak, ini bukan bagian dari perjanjian. Kau hanya harus menjaga kursi itu tetap utuh. Kenapa kau menghancurkan semua? Perempuan pucat itu menoleh tajam pada Pak Jatmiko. Karena kau sudah gagal menjaga pintuku. Perjanjian selesai. Kini nyawamu jadi milikku. Sebelum sempat berlari, tubuh Pak Jatmiko terangkat ke udara. Ia menjerit. Tubuhnya terliputi asap hitam, lalu melesat masuk ke dalam pusaran. Dalam hitungan detik, suaranya hilang. Ardi dan Wisnu hanya bisa ternganga ngeri. Bayu merintih pelan, mencoba meraih tangan Ardi. Tolong, aku takut. Ardi memeluknya erat. Tenang Bay, lo udah selamat. Gue janji gak bakal ninggalin lo. Tapi janji itu segera diuji. Sosok perempuan pucat turun perlahan, mendekati mereka bertiga. Suaranya lirih, tapi menusuk telinga. Perjanjian lama sudah berakhir, tapi darah baru bisa menggantikan. Salah satu dari kalian harus jadi pintu baruku. Kalau tidak, pusaran ini akan menelan seluruh kota. Wisnu menoleh cepat pada Ardi, wajahnya tegang. Ini jebakan. Dia mau kita percaya kalau harus ada tumbal lagi. Ardi menggertakkan gigi. Tapi gimana kalau itu benar? Kalau kita nolak, bisa jadi seturan beneran ditelan sama pusaran ini. Suara bisikan makin keras, seperti ribuan jiwa berteriak minta tolong. Pusaran di lantai semakin membesar, hampir menyentuh kaki mereka. Dalam keputusasaan, Wisnu mengangkat botol minyak wangi yang diberikan Mbah Suro. Ia membuka tutupnya, lalu menyiramkan seluruh isinya ke arah pusaran. Aroma harum bercampur dengan bau busuk, membuat sosok perempuan itu meringis marah. Bau itu, berani-beraninya kalian menodai tempatku. Asap putih keluar dari pusaran, seolah menahan pelebarannya. Ardi sadar, inilah kesempatan terakhir. Meraih pisau yang tadi terjatuh, lalu menancapkannya ke lantai, tepat di tengah pusaran. Berak, tiba-tiba, jeritan ribuan jiwa terdengar serempak. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, membuat mata mereka tak bisa terbuka. Ketika cahaya meredup, mereka mendapati sesuatu yang tak pernah mereka duga. Warmindo itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah tanah lapang penuh rumput liar, diterangi cahaya bulan. Tidak ada kursi, tidak ada meja, bahkan dinding warung pun lenyap. Hanya mereka bertiga yang masih terduduk di tanah. Bayu terisak, memeluk Ardi erat-erat. Wisnu masih terengah, matanya menyapu sekeliling dengan bingung. Ini apa yang baru aja terjadi? Ardi terdiam lama, lalu menjawab lirih. Gue rasa warung itu gak pernah benar-benar ada. Mungkin itu cuman wadah tempot Pinangu. Itu menjaring korban. Mereka saling berpandangan, merinding membayangkan bahwa selama ini semua yang makan di sana mungkin sudah jadi bagian dari rumah milik penunggu hari-hari. Setelah itu terasa aneh. Polisi datang setelah warga melaporkan suara ledakan dan cahaya aneh di lokasi Warmindo. Tapi yang mereka temukan hanyalah lahan kosong. Tidak ada jejak warung, tidak ada jejak kursi. Yang lebih membingungkan, sebagian mahasiswa yang sebelumnya sering terlihat nongkrong di sana tidak pernah muncul lagi. Tidak ada kabar, tidak ada laporan hilang, seakan mereka tidak pernah ada. Ardi, Wisnu dan Bayu hanya bisa diam. Mereka tahu kebenarannya, tapi siapa yang mau percaya pada cerita tentang kursi terkutuk dan perjanjian gaib? Beberapa bulan kemudian, seturan kembali normal. Kehidupan mahasiswa berjalan seperti biasa. Tapi Ardi menyimpan satu rahasia kecil yang terus menghantuinya. Suatu malam, ketika ia membuka lemari di kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kursi kayu kecil, penuh retakan, dengan noda hitam di sudutnya. Dan dari dalam kamar, terdengar bisikan lirih. Sudah waktunya duduk.